alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat tabi'in, para tabi'in, ulama mutakaddimin, mutaakhirin, dan ulama mu'tabar di akhir zaman yang sampai hari ini masih menyisihkan waktu, memberikan tenaganya untuk mengarahkan agar umat senantiasa tercerahkan. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, Abu yang sudah ikut berhadir, Abun yang hadir di tengah-tengah kita, juga kepada seluruh para guru, para masyayikh, para asatiz, tengku-tengku kajian, pimpinan-pimpinan pesantren, pengajar-pengajar Al-Quran yang sudah ikut datang, agar kiranya sebagai tanda bahwa malam ini adalah acara yang diberkahi oleh Allah karena barakah hadirnya para guru-guru kita. Amin. Yang kami muliakan dan sama-sama kita hormati kepada segenap para tokoh masyarakat yang sudah ikut berhadir, para geci camat, muspika, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, mahat ini wajib baca. Barukan hanajuk bacaan, tapi ini masya Allah. Tengku Habibi, ini nak tengku biasa Habibi itu. Tapi masya Allah, anak-anak ini sama anak yang lain ya. Anak yang lain Habibi. Sahabat Habibi. Masya Allah, tabarakallah. Kepada bapak-bapak yang sama-sama kami muliakan, semoga beliau-beliau semua disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin. Wabil khusus kepada seluruh hadirin jamaah, bapak ibu sekalian, adik kakak, abang-abang yang tanpa kehadiran kalian semua maka tidak akan sukses, tidak akan terselenggarakan acara pada malam yang berbahagia ini. Sponsor-sponsor ini ada, mereka hadir, datang dengan panggungnya, datang dengan sound systemnya, datang dengan segala persiapannya, tapi tanpa kehadiran bapak ibu jamaah sekalian, sesungguhnya sound system tidak ada gunanya, panggung tidak ada gunanya, yang berbicara pun tidak ada gunanya, karena sejatinya dakwah itu rukunnya ada 3, ad-da'i wad-da'wah wal mad'u. Kalian adalah salah satu rukunnya dakwah, maka kehadiran bapak ibu sekalian adalah kunci daripada berjalannya dakwah pada malam yang penuh berkah ini. Urung Islam puhaba sehat? Urung Islam mandu? Nya. Urung kurung na? Nah. Kubu gunung? Jangan lalu. Masya Allah. Ya gadis tu. Nak ada. Tiba agam. Masya Allah. Masya Allah. Biasa lebat tempat lain orang ini ikut burunya sampai agak payah maju ada kala, tapi tak kala nanti. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Di Pasai, di Pantun Labu, kita bicara tentang Samudra Pasai. Pagi saya datang ke Aceh Timur berbicara tentang Perlak. Begitu datang ke Nisam, nah kerajaannya Masya Allah, tabarakallah. Dulu pada masa perang salib di mana Islam dibantai habis-habisan, bahkan dalam riwayat dikatakan di dalam Masjidil Aqsa darah menggenang hingga mata kaki. Semuanya umat muslim dibantai, dibunuh, dimatikan, dimusnahkan. Semua para ulama menyuarakan mari jihad, mari berperang. Namun ada seorang alim dan soleh, dia menarik diri, dia menarik dari kerumunan,
dia menarik diri dari keramaian, dia memang tidak ikut menggaungkan mari berperang, dia tidak ikut menggaungkan mari berjihad, tapi dia menarik diri untuk melihat akar persoalan, inti permasalahan, mana yang bisa diperbaiki, mana yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dialah yang dikenal dalam dunia Islam dengan nama Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali, beliau memang tidak menyuarakan jihad di masa-masa perang salib, tapi karyanya, karena saat itu yang Imam Ghazali lihat bukanlah persoalan perang, tapi ada masalah dalam internal, degradasi moral, menurunnya sumber daya, menurunnya pola pikir, menurunnya pendidikan. Maka yang pertama sekali digaungkan oleh Imam Al-Ghazali adalah pendidik. Aceh Utara, nyonya saudara bukan? Aceh Utara bangkit, 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 tahu nggak? Kan? Anak bangkit. Aceh Utara, kita baru saja dilanda musibah, kita baru saja ditimpa bencana. Maka untuk bangkit kembali, maka untuk maju kembali, maka untuk kembali muncul, kembali timbul, kembali ke permukaan, agar orang-orang melihat siapa itu Aceh Utara. Kuncinya hanya dua. Kuncinya apa dua? Dua. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah bersabar. Satu. Siap berilmu? Ya boleh. Insyaallah. Siap berilmu? Siap bersatu? Maka insyaallah Aceh Utara maju. Yang pertama adalah Kenapa harus berilmu? Karena persatuan tanpa didasari ilmu hanyalah ikut-ikutan. Karena persatuan tanpa didasari ilmu hanyalah fanatisme buta. Ya, kamu dapat. Ya, kamu tahu. Ya, kamu tahu. Pakan musapat. Kenapa harus bersatu? Kita tidak tahu. Tidak ada alasannya, tidak ada landasannya. Maka persatuan tanpa ilmu tidak akan bertahan, dia akan semu. Kenapa? Karena dia hanya sekedar ikut-ikutan, karena dia hanyalah fanatisme. Tanya bersatu tanya. Kita tidak tahu di mana kita bersatu, kenapa kita harus bersatu. Maka yang pertama fondasinya adalah yang nan dengar dia lembah apa? Yang nan dengar ni. Yang pertama apa bro? Betul. Beragam nan dengar? Anak dengar? Duduk warung na yuk. Yang pertama adalah ilmu, urgensinya ilmu. Begitu pentingnya ilmu. Ilmu perlu. Ilmu apa Ustaz? Ilmu dunia dan ilmu agama. Keduanya sama-sama penting, keduanya sama-sama berguna. Terserah, bebas mau jadi apa saja silakan. Bebas mau jadi apa saja silakan, selama orientasinya adalah sebagai umat Islam mengejar ridha Allah, mengejar ridha ilahi. Itulah yang kita inginkan. Itulah tujuan yang pertama daripada mencari ilmu. Kita masih butuh dokter yang amanah, kita masih butuh polisi yang bertakwa, kita masih butuh jaksa yang tak dapat diberi fatwa, kita masih butuh politisi yang amanah dalam menjaga suara, kita masih butuh rakyat yang amanah dalam bersuara. Kita butuh ketakwaan, ketaatan itu ada dalam diri setiap masyarakat Nisam khususnya dan masyarakat Aceh Utara pada umumnya. Maka tuntutlah ilmu, carilah ilmu, kuliahlah setinggi-tingginya.
mengaji selama-lamanya. Keduanya adalah ilmu yang berguna. Ja'bud bejut sikula pih benar. Kalau kata orang dulu, ja'bud bek tak pengegok, ja' sikula bek bek tak pengegok. Begitu kira-kira bahasa orang terdahulu. Begitulah kira-kira bahasa yang beredar. Karena ilmu ini sangat penting, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Namun Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan akan datang satu masa di mana umat manusia dia sangat mengerti ilmu dunia, dia sangat mengerti perkara-perkara dunia, sampai ketika ia memegang dirham tanpa melihat ia tahu berapa jumlahnya. Sampai kalau bahasa saat ini dia hanya memegang selembar uang kertas tanpa melihatnya, dia cukup meraba-raba, dia tahu berapa jumlahnya. Namun begitu masuk ke dalam urusan salat, dia tidak mengerti takbir, dia tidak mengerti rukun, syarat, dia tidak mengerti apa yang dilakukan dalam salat. Begitulah pergeseran terjadi. Kenapa? Karena terlalu mengejar dunia, karena terlalu mengejar harta, hingga ilmu terbengkalai, hingga ilmu tidak didahulukan. Bagaimana melihat ilmu yang sesungguhnya? Bagaimana melihat ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah? Karena sejatinya ada ilmu dunia yang membawa seseorang semakin dekat dengan surga, dan itu jauh lebih baik daripada ilmu akhirat yang membuat dia dekat dengan neraka. Bukan ilmunya yang salah, ilmu adalah wasilah, ilmu adalah alat. Kitalah sebagai orang-orang yang salah, yang menyalahgunakannya. Kau cari ridha Allah dalam bisnismu, itu bagus. Kau cari ridha Allah dalam tanimu, itu bagus. Kau cari ridha Allah dalam profesimu, itu bagus. Tetapi begitu kau cari ridha dan puja manusia dari agamamu, maka akan binasa dan celaka amalanmu. Karena dengan itu akan hancur amalan-amalan yang kita lakukan. Maka sangat penting menuntut ilmu. Yang yang dulu bukan. Jadi jabut lumayan, jak sekolah lumayan. Yang galak jabut, yang galak jak sekolah. Silakan kuliah setinggi-tingginya, namun jangan lupakan ilmu dasar untuk beribadah sebagai kewajiban kita. Sebagai hamba wajib beribadah kepada Allah, maka ilmu dasar itu harus ada. Setidaknya datang ke pesantren yang di kampung katanya jabut nonton SMP SMA kita ada di pesantren, hingga kemudian kalau lepas kuliah jauh Banda atau lepas Medan atau jauh Jakarta, ilmu dasarnya sudah ada, hingga tidak hilang kendali, datang kendala, tidak hilang dari peredaran, tidak hilang dari pengawasan. Dia selalu merasa bahwa Allah bersamanya. Apa mulianya orang-orang menuntut ilmu, ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris dengar dong bancaran kata je aduh ini pakat kan anak semangat je tadi. Al-ulama warasatul semangat diulang dari gaul. Al-ulama warasatul lebih semangat ini ada dulu. Ulama adalah pewaris Nabi. Apa yang diwarisi? Bukan hanya teks-teksnya, bukan hanya ilmunya, tapi yang diwarisi adalah adabnya, tapi yang diwarisi adalah amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah salat malam sampai bengkak kakinya. Apa kata beliau? Afala akun 'abdan syukura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dia bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Maka sejatinya
orang semakin berilmu semakin cinta pada ibadah, semakin berilmu semakin dekat dengan Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Siapapun yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah kedekatan, tidak bertambah hidayah, tidak bertambah ketakwaan, tidak bertambah ketaatan, sejatinya tidak ada yang bertambah kecuali jauh dari Allah. Maka ulama, orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang menjadikan ilmunya sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah. Apa yang diwarisi oleh para ulama? Ketawaduannya, rendah hati, merasa tidak tinggi karena sejatinya begitulah ilmu. Dia meninggikan tapi kau tetap merasa rendah hati. Rasulullah SAW dalam satu riwayat diceritakan pernah datang ke rumah sahabat. Begitu datang ke rumah sahabat, sama sih lagi tanya tiga kada duduk kamar kumpul sahabat-sahabat, pegahlah oleh salah seorang sahabat nyonya tabajuh si kameng mangat nyonya tabat, kalau kita makan sampah ya Rasulullah. Apa kata salah seorang orang kaya yang ada di situ? Kalau begitu biarkan saya ada kambingnya ada di saya. Begitu kata salah seorang daripada para sahabat. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, kalau kamu kambingnya maka saya akan sediakan pisau untuk menyembelihnya. Disebut oleh sahabat yang lain, kalau kamu menyediakan pisau maka saya yang akan mengulitinya. Kambingnya engkau, pisaunya engkau, maka aku akan mencari kayu bakarnya. Begitulah kerendahan hati seorang nabi. Beliau tidak ingin dilayani sebelumnya. Beliau tidak ingin dihormati sebegitunya, namun beliau tetap rendah hati. Beliau ingin terlibat dalam setiap kegiatan kebaikan. Beliau selalu ingin terlibat dalam setiap hal-hal yang baik yang dilakukan oleh para sahabat. Karena begitulah Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu rendah hati. Dan inilah yang harus diwariskan dan memang diwariskan oleh para ulama. Sahabat Abdullah bin Abbas, turjamanul Quran, seorang ulama, beliau pernah bertemu dengan sahabat Zaid bin Sabit. Tinggal ada mabit kau ketemu tu. Mana ada? Zaid bin Sabit. Sudah. Zaid bin Sabit setelah pulang dari pemakaman ibundanya, beliau naik menunggangi hewan tunggangan, yaitu bagal, anak daripada keledai. Dia menaiki hewan tunggangannya, lalu datang Abdullah bin Abbas yang merupakan keluarga Rasulullah SAW, karena Abbas adalah pamannya Rasulullah. Dia datang memegang kendaraannya, dia datang menuntun hewan tunggangan yang dinaiki oleh Zaid bin Sabit. Begitu ada para ulama. Apa kata Zaid bin Sabit? Wahai Abdullah bin Abbas, engkau adalah keluarganya Rasulullah, engkau adalah anak pamannya Rasulullah. Tidak sepantasnya engkau melakukan hal yang seperti ini. Kalau bahasa kita hari ini, dibuka pintu motor lah bahasanya. Dibuka pintu motor oleh Abdullah bin Abbas kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit tidak senang dengan perlakuan yang seperti ini. Engkau adalah keluarga Rasulullah, tidak sepantasnya. Aku adalah orang biasa. Apa kata Abdullah bin Abbas? Begini Rasulullah memerintahkan kami untuk memuliakan para ulama. Lalu apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit? Dia pegang tangan Abdullah bin Abbas, dia kecup, dia cium tangannya. Beliau mengatakan, beginilah kami diajarkan untuk memuliakan keturunan dan keluarga Rasulullah. Begitulah para ulama terdahulu itu tidak saling meninggikan diri. Para ulama terdahulu tidak saling memuliakan diri, tidak saling merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia. Keduanya
saling merendah hati sehingga saling memuliakan. Ada tidak relate dengan semuanya, perlu saya rasa untuk menyampaikan kepada tengku-tengku santri sekalian yang hana pedengku kita yang pedengku, yang hana pesantri kita yang pesantri ilua cukup kok dimuliakan, tapi menantu mak tayo tak kalian cik hanapah dengkunya bahkan karena tayo udah dengku, jadi tengku mendengku hanapah. Tapi ini bukan cerita dini dia saudara. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua disatukan dalam kekeluargaan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kena pegang yang telepon yang bunuh adalah pentingnya menuntut ilmu. Yang kuliah dulu. Karena walun tuan yang pegang kuliahnya kejar dunia. Jakbutnya kuliah kejar agama. Selama kau kuliah niatnya berkontribusi untuk agama, menuntut ilmu kedokteran fardu kifayah. Yohana urung jak kuliah, jak tuntut ilmu kedokteran. Malaysia mandung deh. Maka kita perlu mendukung anak-anak, adik-adik yang datang ingin kuliah dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, benar-benar dibimbing kuliah setinggi-tingginya, belajar sesungguh-sungguhnya agar engkau berkontribusi untuk agama, bangsa dan negara di bidang yang kamu cintai, di bidang yang kamu minati, di bidang yang kamu tekuni. Intinya menuntut ilmu. Tapi yang tak kaya lu buka. Ini. Boleh minum, tunggu atau tu. Yang mana? Yang kedua. Kedua mana? Nah, tinggal kan? Sama tu kurang? Bersatu. Bersatu tu, masya Allah. Yang kedua adalah bersama. Wa'tasamu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah. Kau bersatu dalam pandangan politik, suatu ketika akan berpisah. Bersatu dalam pandangan bisnis, suatu ketika akan usai, akan selesai, akan berpisah. Tapi bersatulah pada sesuatu nilai yang kamu junjung tinggi, pada satu titik yang kamu setujui secara bersama. Kalau bahasa orang kuliah sekarang adalah common ground, satu titik yang disetujui, satu titik yang disepakati, satu nilai yang sama-sama dijunjung tinggi, keadilan, kejujuran, hal-hal yang baik yang tidak pernah bertolak belakang dengan akal pikiran jernih manusia. Itulah hal-hal yang kita junjung tinggi. Maka bersatu dan persatuan ini sangat-sangat dipentingkan. Kenapa hari ini kita hadir? Karena bersatu. Siapa yang menyatukan? Allah. Seandainya kata Allah, engkau mengumpulkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kau infakkan, sungguh kau tidak akan dapat menyatukan dua hati manusia, sungguh kau tidak akan dapat menyatukan dua perasaan insan. Namun siapa yang menyatukan? Datangnya kita ke sini adalah Allah. Maka apapun yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dicerai-beraikan oleh manusia. Apapun yang sudah dipersaudarakan oleh Allah tidak akan dapat dipermusuhkan oleh harta, tidak akan dapat dipermusuhkan oleh dunia, tidak akan dapat dipermusuhkan oleh bisnis, tidak akan dapat dipermusuhkan oleh politik. Apa yang dipersaudarakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka perjuangan untuk merajut tali persaudaraan ini sangat-sangat diperlukan. Begitu kita bercerai-berai, begitu kita berpisah, begitu kita tidak bersatu, maka jangankan musuh, kita bisa kalah tanpa ada serangan, kita bisa kalah tanpa adanya musuh. Kenapa? Karena internalnya rusak, dalamnya tidak beres, dalamnya tidak ada yang merangkul, dalamnya saling memukul, dalamnya saling mengejek, dalamnya saling menjatuhkan, dalamnya saling merendahkan. Maka nilai-nilai persaudaraan ini sangat dipandang penting oleh Al-Quran.
Bahkan apa kata Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat pertama, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah dan jagalah tali silaturahmi, jagalah tali persaudaraan. Allah menggandengkan perintah untuk bertakwa dengan perintah untuk menjaga tali persaudaraan. Begitulah pentingnya persaudaraan. Namun setiap persaudaraan di dunia, setiap persahabatan di dunia, setiap jalinan hubungan di dunia, semuanya akan berpisah di akhirat. Anak akan bertengkar dengan ayahnya, suami dengan istrinya tidak lagi baik, semuanya akan bertengkar. Bos dengan karyawan, anak dengan istri, anak dengan orang tua, suami dengan istri, sahabat dengan kerabat lainnya, semua kita akan saling bermusuhan. Semua kita akan saling bermusuhan. Semuanya mementingkan diri sendiri masing-masing. Apa kata Allah? Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun. Persaudaraan itu kelak di hari kiamat akan saling bermusuhan. Kita tidak saling kenal dengan orang-orang yang kita duduk samping-sampingan hari ini. Kita tidak akan saling kenal dengan orang-orang yang satu rumah dengan kita hari ini. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka jika ingin bersaudara di dunia, bersaudara di akhirat, bangunlah persaudaraan itu atas dasar takwa. Datang ke tempat-tempat yang baik seperti ini berbarengan dengan keluarga. Kalau keluarga kita diajak ke tempat-tempat yang baik, maka insya Allah perkumpulan ini akan berujung dengan perkumpulan yang baik. Dan tidak ada perkumpulan terbaik kecuali berkumpul di surganya Allah. Maka kita harapkan perkumpulan ini akan berakhir dengan pertemuan di surga. Amin amin ya rabbal. Baru kali ini saya berbicara sampai ke surga. Tapi kan ada mau surga apa nanti? Nanti balik dunia dong. Kapal surga balik dong. Balik ke orang yang bertemli yang kedua surga. Semoga persaudaraan ini tidak hanya di lisan. Ketika kita hari ini saling bertatap muka, senyum-senyuman, semoga senyum-senyuman ini akan berakhir di surga. Ya Allah, amin ya rabbal. Amin. Yuk kalian kan? Kadir kan? Asik berarti ya? Coba nanti anda malam dia bagi. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, lagi maaf, tinggal tu. Dah ulang telefon. Kuih ni. Pantun ni. Pantun. Pantun kali. Karena sejatinya yang penghabarnya ini penghabar tu. Semalam nak kalian baru lisan, kata kahana lonjak lisan. Terakhir lonjak lisan 2000 berapa? 2016. Anak tahu ya, anak tahu perhati. Kadang Cina lewat ikut mohon. Mana anak berumur. Tapi masya Allah, begitulah. Apa? Ya nak pun, pengantin lo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nyo kata benar Islam, insyaallah nyokan kali pertama tu dan akan terus berkelanjutan karena nyo Aceh Utara level titik hampir berapa. Jadi di Melabuh 1 titik, di Aceh Selatan 1 titik, Aceh Utara 3 titik. Bagian pertama di Dewantara, Ujang Salim, kemudian lanjut di Pantuan Labu, kemudian berakhir di ini Bisa level titik saja Aceh Utara. Nyandung luah Kabupaten Urun. Nana duduk berdua mampu. Ada apa? Nana simak bukan? Masya Allah. Ini orang tak nasi. Mati. Betul. Abi hendak berbuah betul. Belum mati abangnya. Ino deh. Oke.
Insyaallah. Nomor 7 Bu, nomor 7, nomor 7. Ini yang gaya ya. Mana mana? Ya? Lalu? Tapi umi-umi yang mentua, ayah-ayah yang bahagia yang doa ke lu. Doa. Amin ya Allah. Karena lu doa mantap lu jabut diaman. Mantap dalam menuntut ilmu, ya. Yang pula-pula legoknya ustaznya dan kuka dulu. Yang penting itu lagi anak-anak mai pegang Habibi he. Amin ya betul. Ha? Jadi itu adalah anak urusi-urusi keponakan daripada Bapak Ibu sekalian, adik-adik dari abang-abang dan kakak-kakak dan abang daripada adik-adik sekalian. Maka uronyo saya menyatakan bahwa kita semua bersaudara. Semoga persaudaraan ini berakhir di surga. Amin amin ya rabbal. Maka untuk pada akhirnya kita tutup pertemuan ini dengan mengambil dua kesimpulan. Jika ingin Aceh Utara ini kembali bangkit, jika ingin Aceh Utara ini kembali maju, maka jagalah dua kunci dasar ini. Pertama berilmu, kedua bersatu. Sebagaimana Bapak Ibu datang ke sini dengan niat yang baik, pulanglah dengan cara-cara yang baik. Semoga kepulangan kita tertib selamat sampai tujuan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dah rekam leh ke bang? Hah? Rekam leh. Simpan dah. Dah ada bulan ni leh. Hadirin yang berbahagia, sekarang kadang foto leh. pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Yang Mulia Abun Sawirin kepada Abun, kami persilakan.